Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Graciela Chelsea, NIM 190900000125 dan teman saya David Hamonangan Simanjuntak dengan NIM 190900000112 dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada dewasa awal. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu perspektif Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf manusia. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syaraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Lalu, perkembangan kognitif dewasa awal atau dewasa muda di sini disebut sebagai tahap postformal dalam teori kognitif Jean Piaget, yaitu biasanya ditandai dengan pemikiran yang sifatnya dialektikal. Apa itu kemampuan dialektikal? Kemampuan dialektikal yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mencari titik temu dari ide atau gagasan. Pada tahap ini, dewasa muda awal biasanya mampu menggunakan penalaran yang deduktif, yaitu mengambil semua informasi bersamaan dan menarik kesimpulannya. Yang pertama yaitu hypothesizing dan hypothesis testing, yaitu mampu mengambil pengalaman masa lalu mereka dan membuat prediksi tentang masa depan atau menguji hal-hal di lingkungan mereka. Abstract thinking, yaitu pemikiran abstrak dan membayangkan apa yang akan terjadi di beberapa skenario. Itu biasanya sudah mulai muncul pemikiran, misalnya aku melakukan hal ini, apa ya dampak yang akan aku dapatkan? Seperti itu. Yang terakhir adalah metacognition, yaitu yang berarti mereka dapat benar-benar berpikir tentang bagaimana mereka berpikir ketika mereka melakukan hal itu, seperti yang aku contohkan tadi ya teman-teman. Lalu kita beralih ke perubahan kognitif pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, kehidupan individu ditandai dengan beberapa perubahan internal dan eksternal. Menurut Piaget, seorang remaja memiliki cara berpikir yang secara kualitatif sama seperti orang dewasa. Sekitar umur 11 hingga 15 tahun, para remaja memasuki tahap postformal dalam teori kognitifnya Jean Piaget, yaitu tahap yang ditandai dengan cara berpikir yang logis, abstrak, dan idealistik dibandingkan tahap berpikir konkret operasional yang sebelumnya yang terjadi pada masa anak-anak yang umurnya 7 hingga 11 tahun. Lalu pada masa dewasa awal biasanya kan tadi ditandai dengan perubahan eksternal dan internal. Secara eksternal, tingkatan sekolah akhir akan selesai biasanya pada usia 18 tahun atau ada juga yang 17 tahun ya teman-teman. Yaitu para lulusan sekolah itu akan membuat keputusan dia akan bekerja atau akan melanjutkan kuliah atau melakukan hal-hal yang mereka inginkan di luar pendidikan, seperti berusaha misalnya. Ketika jenjang sekolah menengah atas selesai, dunia tuh seakan terbuka pada banyak kemungkinan yang tidak terbatas akan apa yang bisa dilakukan seseorang berikutnya. Pada dewasa muda antara 18 sampai dengan 30 tahun atau 20 sampai 40 tahun, menurut sebagian ahli memang merupakan waktunya untuk perubahan ketika para dewasa muda mendapatkan kemampuan dan pendidikan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan karir. Ketika mereka membangun rumah tangga itu sudah terlihat dalam ketika mereka sudah membangun rumah tangga dan berhubungan dengan orang lain atau dalam keluarga. Lalu pada dewasa muda seringkali berfokus pada menemukan lingkungan hidup yang sesuai dengan mereka dan membuat
berbagai keputusan mengenai pasangan hidup tadi, seperti pasangan hidup, pekerjaan, dan pembentukan keluarga tadi. Lalu menurut Piaget, seorang remaja memiliki cara berpikir yang secara kualitatif sama dengan orang dewasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Piaget berpendapat bahwa orang dewasa secara kualitatif berbeda dengan pemikiran seorang remaja. Artinya, orang dewasa memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan remaja. Meskipun demikian, Piaget berpendapat bahwa pemikiran formal operasional adalah tahap terakhir dalam perkembangan kognitif, dan bahwa tahap ini menjadi ciri dari orang dewasa maupun remaja. Menurut ahli perkembangan, ketika seorang individu pada masa dewasa awal mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah. Salah satunya ditandai dengan mereka menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan dan idealisme mereka semakin menurun. Perspektif lain membahas perubahan kognitif pada dewasa adalah bahwa orang dewasa cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Meskipun demikian, penggunaan intelektual mereka melampaui remaja. Sebagai contoh, di dewasa awal, individu sering beralih dari memperoleh pengetahuan menjadi mengaplikasikan pengetahuan tersebut ketika individu berusaha memilih meraih karir mereka dalam jangka yang panjang dan berusaha meraih kesuksesan dalam pekerjaannya. Lalu kita masuk ke tahap diskursus postformal. Apa itu diskursus postformal? Penggambaran Piaget mengenai perkembangan kognitif mendapatkan beberapa tambahan dari riset-riset dan karya teoritis yang menyatakan perubahan dalam kognisi. Yang pertama yaitu pemikiran postformal dikatakan merupakan kombinasi antara logika, emosi, pengalaman yang nyata yang berperan untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah. Dengan demikian, penalaran formal bukan menjadi satu-satunya yang penting dalam kemampuan berpikir secara dewasa. Ada juga reflective thinking atau pemikiran reflektif, yaitu pemikiran logis yang muncul pada dewasa dengan melibatkan proses evaluasi terhadap informasi yang ada dan mempertimbangkan semua bukti yang mendukung. Lalu, yang kedua, pemikiran postformal melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap sebuah persoalan menuntut pemikiran. Di situ ada beberapa penjelasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu reflektif. Reflektif adalah bagian dari proses berpikir kritis yang mengacu khusus pada proses menganalisis dan membuat penilaian tentang apa yang telah terjadi. Itu berkaitan dengan pandangan. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Proses mental untuk menganalisis situasi secara objektif dengan mengumpulkan informasi dari semua sumber yang mungkin dan kemudian mengevaluasi aspek yang nyata dan tidak berwujud serta implikasi dari setiap tindakan. Itu dari berpikir kritis. Yang ketiga ada realistis. Faktor emosi dan subjektif dapat mempengaruhi pemikiran. Hal ini membuat cenderung dewasa awal berpikir lebih jernih ketika sedang berada dalam kondisi tenang dibandingkan jika sedang berada dalam kondisi marah. Yang keempat, ada pragmatis. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakannya atau yang diharapkannya segera terwujud, tanpa mau berpikir panjang. Lalu, yang kelima, yang terakhir adalah bervariasi dari situasi satu ke situasi yang lain. Di sini dijelaskan bahwa serta pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah selesai.
Mereka dapat memahami solusi terbaik yang diterapkan di pekerjaan, tidak selalu juga merupakan solusi terbaik yang ada di rumah. Berikut akhir dari penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, David Hamonangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Hamonangan Simanjuntak, NIM 190900000112. Saya di sini akan menjelaskan tentang kreativitas pada masa dewasa awal. Langkah pertama yang perlu ditempuh agar berkembang menuju kehidupan yang kreatif adalah melatih rasa ingin tahu dan minat Anda. Puncak kreativitas diraih di masa dewasa, seringkali di usia 40-an. Meskipun demikian, terdapat variasi ekstensif individu untuk hasil kreatif tentang hidup seseorang. Perkiraan mengenai mundurnya daya kreativitas seiring dengan bertambahnya usia perlu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang bersangkutan. Ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas, yaitu pertama, besarnya tingkat penurunan kreativitas. Semakin meningkat lama bekerja menyebabkan adanya penurunan bertahap dari kreativitas. Kedua, perbandingan antara bidang-bidang kreativitas. Ketiga, perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Setelah itu, Harlock pada tahun 1999 mengungkapkan faktor lain dapat mempengaruhi kreativitas adalah yang pertama, yaitu jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan anak laki-laki mempunyai kreativitas kognitif yang lebih tinggi daripada anak perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam perlakuan, yaitu laki-laki lebih diberi kesempatan untuk mandiri, lebih berani mengambil resiko, sedangkan perempuan cenderung diberi perlakuan untuk lebih patuh kepada perintah orang tua. Yang kedua, status sosial ekonomi. Anak dari keluarga dengan sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak-anak dari keluarga dengan sosial yang ekonominya rendah. Hal ini disebabkan karena orang tua dengan sosial ekonomi yang lebih tinggi sebagian besar mendidik anaknya dengan cara demokratis, sedangkan keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah cenderung menggunakan sistem otoriter. Yang ketiga yaitu urutan kelahiran. Urutan kelahiran juga mempengaruhi tingkat kreativitas kognitif. Anak pertama cenderung lebih ditekankan untuk menyesuaikan dengan harapan orang tua dibanding dari anak yang lahir kemudian, atau seperti anak nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya, yang lebih diberi kebebasan untuk berkreasi. Selanjutnya yaitu ukuran keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga kecil cenderung lebih kreatif daripada anak dari keluarga besar, karena pada keluarga besar cara mendidik anak yang otoriter dan kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan dapat menghalangi perkembangan kreativitas kognitif. Selanjutnya yaitu intelijensi. Pada setiap tingkat umur, anak yang pandai atau IQ-nya di atas rata-rata menunjukkan kreativitas kognitif yang lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Anak yang pandai lebih banyak mengeluarkan gagasan baru untuk menangani suasana konflik sosial dan mampu merumuskan lebih banyak penyelesaian konflik tersebut. Pendapat masyarakat tentang anak yang mempunyai intelijensi yang tinggi selalu mempunyai kreativitas kognitif yang tinggi pula. Belum tentu sepenuhnya benar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa awal. Yang pertama yaitu
pilihan pekerjaan. Penyesuaian pertama yang dianggap pokok adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis. Banyak kasus dalam memilih bidang kerja yang tidak cocok dengan bakat dan minat atau suara hati, tetapi dipilih karena besarnya pengaruh sosial yang ada, justru akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil karyanya, tidak merasa mencintai tugasnya, dan akhirnya prestasi dalam pekerjaannya menurun dengan drastis. Yang kedua yaitu stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua yang dianggap penting bagi orang dewasa muda adalah pilihan jurusan yang harus dilakukan dengan mantap. Cara ini tidak selalu dilakukan baik oleh pria maupun wanita untuk berpindah pekerjaan. Bagaimanapun juga, kalau perubahan jenis pekerjaan sebagai karir yang dilakukan pada saat seseorang menjelang akhir di usia 30 tahunan, maka tindakan ini dianggap terlambat. Seberapa jauh tingkat kemantapan pemilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, pengalaman kerja, kedua, daya tarik pribadi terhadap pekerjaan, dan yang ketiga, nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyesuaian diri dengan pekerjaan. Bagi seseorang besar, orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman dalam pekerjaan, atau bahkan bagi mereka yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering sekali mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyebutkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Yang pertama yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat. Pekerja yang bersikap menopang masyarakat dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Yang kedua, sikap kerja yang melibatkan ego, yaitu para pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Selanjutnya yaitu penyesuaian pekerjaan pada fase dewasa madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Pada masa tersebut, pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih banyak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60 tahun, sengaja atau tidak sengaja, usia 60 tahun dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Seperti halnya periode lain dalam rentang kehidupan yang berbeda menurut tahap di mana perubahan fisik yang membedakan usia madya dini pada satu batas dan usia lanjut di batas lainnya, yaitu yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap untuk terhadap pekerjaan seseorang untuk menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Faktor penentu kepuasan kerja yaitu pertama, gaji atau upah, kedua, kondisi kerja, ketiga, hubungan kerja. Penyesuaian pekerjaan
pada fase dewasa akhir. Lanjut usia merupakan periode akhir di kehidupan yang sering diidentikan dengan perubahan-perubahan yang sifatnya menurun, serta merupakan masa kritis untuk mengevaluasi kesuksesan dan kegagalan seseorang yang dihadapi, masa sekarang maupun pada masa mendatang. Pada umumnya, para usia lanjut mempunyai masalah dalam menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang juga mereka hadapi pada masa sebelumnya, sekalipun pada masa sekarang sifatnya lebih unik. Misalnya, mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan kondisi pekerjaan, tapi juga harus menyadari bahwa manfaat dirinya pada pekerjaan semakin berkurang sesuai dengan semakin bertambahnya usia. Yaitu pertama, penyesuaian pekerjaan pada usia lanjut. Dalam usia lanjut, biasanya lebih tertarik pada jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan yang bersifat menantang, yang mungkin mereka sadari tak mungkin akan ada. Akibatnya, mereka lebih puas dengan pekerjaannya daripada orang yang lebih muda. Kesempatan kerja bagi pekerja usia lanjut. Yang kedua, penilaian pekerja usia lanjut. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan, sehingga pada masa menjelang pensiun, sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapi untuk selanjutnya. Dalam era modern sekarang ini, pekerjaan merupakan salah satu faktor terpenting yang biasanya mendatangkan kepuasan atau karena uang, jabatan, dan memperkuat harga diri. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.